Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'dah. Yang saya hormati Prof. Heri Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto MPD selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Ibu Hajah Dr. Khairutul Idawati MPD selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari sekaligus penemu dari metode pasti aksi literasi bersama Bapak Dr. Hanifuddin Madrun MAG dan orang tua saya yang saya sayangi yang selalu mendoakan saya serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid, merupakan mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menerangkan tentang peta imajinasi saya yang bertemakan pembaharuan manajemen pendidikan pesantren. Langsung saja masuk pada poin pertama, yaitu potret pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren atau pendidikan agama Islam mulai atau berkembang pertama kali pada zaman Nabi, tepatnya ketika Nabi mulai mengajarkan agama Islam pada rumah sahabat Al-Arqam secara diam-diam. Terus lanjut hingga Islam mulai berkembang dan Nabi mendirikan suatu masjid, yakni Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dijadikan sebagai sarana ibadah sekaligus tempat untuk mengajarkan ilmu agama Islam. Hingga masuk pada dinasti Umayyah. Pada dinasti ini, pada masa ini, pendidikan agama Islam berkembang secara pesat hingga mereka sudah tidak menggunakan masjid sebagai tempat sarana penyaluran ilmu pendidikan Islam, melainkan mereka sudah memiliki tempat-tempat khusus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam atau ilmu-ilmu Islam. Mereka mengembangkan ilmu agama Islam dengan sistem halaqah hingga sampai pondok-pondok atau suatu asrama. Hingga masuklah Islam ke Indonesia pada abad 7. Islam masuk dengan lantaran para pedagang yang masuk ke Indonesia serta bantuan Wali Songo yang menggunakan pendekatan secara budaya. Turun-temurun hingga masuk ke Kiai mengajarkan para santri dengan menggunakan sistem pondok atau asrama tersebut yang sekarang dikenal dengan pondok pesantren. Langsung masuk ke poin kedua, yakni pembaharuan pendidikan Islam. Nah, perlukah pembaharuan dalam pendidikan Islam? Mengacu pada perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, yakni alimu auladakum fa'innahum khalaqu li zamanin ghairi zamanikum, yang artinya alimu auladakum, ajarkanlah anak-anakmu, fa'innahum khalaqu li zamanin, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk suatu zaman ghairi zamanikum, yang zaman tersebut berbeda dengan zaman orang-orang tuanya, sehingga sudah sepatutnya ada perubahan dari setiap tahun ke tahun yang mengacu pada semakin baiknya pendidikan. Maka harus ada perubahan yang mengacu pada peningkatan suatu kualitas mutu pendidikan. Nah, setelah harusnya ada perubahan pendidikan Islam, maka akan masuk pada poin yang ketiga, yakni prinsip-prinsip apa yang harus ada dalam suatu pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama yang saya tulis di sini adalah tauhid. Nah, tauhid ini beristimbat pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya orang yang mengajarkan kebaikan dari laki-laki dan perempuan dan mereka beriman, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik
dan mereka akan diganjar suatu pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, maka dari hal tersebut, prinsip pendidikan agama Islam harus berlandaskan pada suatu tauhid, yakni ilmu ketuhanan, yang meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan tunggal, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Karena ketika orang memiliki suatu kebaikan tapi mereka tidak beriman bahwa ada Allah sebagai Tuhan, amal mereka tidak akan berguna sama sekali. Oleh sebab itu, pembaharuan pada pendidikan Islam harus berlandaskan pada prinsip tauhid. Lanjut pada prinsip yang kedua, yakni akhlak mulia. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, innama bu'istu liutimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oleh sebab itu, maka pendidikan agama Islam harus juga berlandaskan pada penyempurnaan akhlak-akhlak siswa-siswanya. Karena Nabi Muhammad saja diperintahkan, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang pada zaman dahulu akhlaknya kurang baik, diubah menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Jadi, pembaharuan pendidikan Islam juga harus berlandaskan pada prinsip ilmu pengetahuan. Sesuai dengan hadis juga yang berbunyi, man arada dunya fa'alihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihi bi ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bi ilmi. Jadi artinya, siapa saja yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki sukses di akhirat, juga harus dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki sukses kedua-duanya, maka juga harus dengan ilmu. Oleh sebab itu, pembaharuan pendidikan ajaran agama Islam harus juga berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu tersebut, seorang siswa atau orang yang mengenyam pendidikan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lanjut masuk kepada prinsip pendidikan Islam yang keempat adalah kehidupan sosial. Jadi setelah seseorang mendapatkan ilmu, akhlak, dan tauhid yang baik, maka harus ada suatu output dari diri seseorang yang berupa kesosialan yang bagus, yakni ketika mereka dapat merespon seseorang yang membutuhkan bantuan atau hal apapun. Karena sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lain. Oleh sebab itu, maka prinsip pendidikan Islam harus juga berlandaskan pada sosial. Lanjut, setelah kita melihat potret, pembaruan, dan prinsip pendidikan, maka akan timbul pertanyaan tentang apa tantangan dan hambatan manajemen pendidikan Islam untuk zaman sekarang. Nah, saya menuliskan ada 3. Yang pertama adalah materi tidak relevan. Jadi karena pendidikan agama Islam, kebanyakan pondok-pondok yang ada sekarang masih kurang relevan dengan apa yang dibutuhkan untuk mengarungi kehidupan pada zaman sekarang. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pendidikan materi yang relevan untuk seseorang hidup di zaman sekarang. Oleh sebab itu, mungkin tidak perlu dikurangi, jadi ditambahkan saja. Jadi semisal pendidikan agama Islam yang berkutat pada pengajaran nahwu shorof, Quran hadis, SKI, dan lain halnya ditambah dengan pendidikan nasional seperti matematika, IPA, ilmu sosial, PPKN, dan lain hal sebagainya, untuk menciptakan suatu materi yang relevan sehingga seseorang dapat mengarungi kehidupannya pada zaman sekarang. Lanjut pada tantangan dan hambatan yang kedua, yakni tidak efektifnya suatu pendidikan. Nah, tidak efektifnya suatu pendidikan biasanya dikarenakan oleh model pendidikan yang sudah tidak sesuai dengan zamannya, sesuai dengan pembaharuan pendidikan Islam. Jadi setiap
zaman itu ada suatu cara untuk memecahkan masalahnya. Ketika zaman dulu efektif pendidikan dengan cara berceramah, maka sekarang mungkin sudah tidak lagi. Orang harus memikirkan cara efektif untuk mentransfer ilmu. Misal seperti yang diajarkan di Hanifida dengan metode pasca literasi yang menciptakan seseorang tuh pasti membaca dan akhirnya dapat mempresentasikan apa yang telah ia pahami. Selanjutnya tantangan dan hambatan yang ketiga adalah kurang fleksibelnya kurikulum. Jadi kurikulum juga menjadi sebuah tantangan dalam pendidikan pada zaman sekarang, terkhusus untuk pendidikan agama Islam. Oleh sebab itu, perlunya fleksibilitas bagi lembaga pendidikan untuk mengcombine kurikulum yang ada. Semisal, sudah banyak sekali pondok-pondok pesantren yang mengadopsi kurikulum nasional atau bahkan internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.